Saya meminta maaf kepada pengurus PWI Laskar Sabila Kanting Bojong beserta jajarannya dan seluruh PWI Laskar Sabila se-Indonesia dan ulama Nusantara seluruh Indonesia, terkhusus pada Kiai Haji Muhsinin dan Kiai Haji Walidin Muiz atas kegaduhan di media sosial Facebook tentang diduga ujaran penghinaan terhadap PWI Laskar Sabila Kanting Bojong maupun ulama Nusantara. Akhirnya pucet juga kan, minta maaf. Ya, yang namanya Mukibin memang seperti itu, saudara-saudaraku semua. Otaknya itu ditaruh di dengkul, bukannya di kepala. Setelah mencaci maki, menghina-hina, akhirnya mewek juga kan, minta maaf. Didatangi sahabat-sahabat kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Ranting Bojong, ini daerah Tegal ini akhirnya minta maaf. Iya. Maksudnya apa? Menghina-hina. Nah ini loh, ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik. Polemik nasab ini banyak hikmah yang bisa kita petik bersama. Ya, salah satu hikmah yang menonjol yang bisa kita rasakan bareng-bareng saudara-saudaraku adalah bagaimana entengnya Kabid Dobolowi ini menghina ulama-ulama pribumi, mencaci maki kiai-kiai kita, sehingga secara tidak langsung di bawah alam sadarnya para jongosnya ini ya akan meniru gitu loh. Yang namanya teman itu pasti mengikuti temannya gitu loh. Jadi jelas Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar kita menjadi orang soleh, mengikuti tindak lakunya orang soleh. Nah, mengikuti Kabid Dobolowi yang isinya dawir, isinya nyibuli orang, isinya mencaci maki, persekusi, ya akhirnya menelurkan orang-orang seperti ini. Otaknya itu bukan ditaruh di kepala tapi di dengkul, kan menjadi kebulak dan kebalik. Setelah menghina kiai-kiai pribumi, mencaci maki PWILS, akhirnya minta maaf, menyesal, gitu kan? Ini suatu pelajaran buat kita semua, dan terlebih untuk para jongosya Kabid. Ayo saudara-saudaraku sadar, orang yang kalian ikuti itu adalah orang yang salah, sehingga secara tidak langsung itu akan mempengaruhi perilaku saudara-saudaraku semua. Alam bawah sadar kalian itu akan mengikuti. Ya buktinya banyak sekali Mukibin yang di situ itu minta maaf. Selepas mencaci maki, menghina-hina, akhirnya minta maaf. Terus yang diomongkan kemarin itu apa? Konsekuensinya omongannya itu apa? Inilah yang harus kita perhatikan. Makanya Islam selalu mengajarkan kepada kita semua bahwa selamatnya manusia itu tergantung pada lisannya. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Bagaimana menjaga ucapannya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, suatu ketika akan menerkammu. Jadi jelas dari cuplikan video di atas kita bisa menarik kesimpulan bagaimana perilakunya jongosya Kabid ini. Tentu seumpama kita telusuri ya wajar. Seumpama jongosya Kabid ini melakukan tindakan-tindakan yang di situ itu hampir sama dengan yang dilakukan bendoronya, juraganya, yakni si Kabid itu.
Media sosial tentu tidak asing dengan ceramahnya Khabib yang isinya cacian, makian, entah itu kepada pemerintahan yang sah, entah itu kepada para kiai pribumi, ulama-ulama pribumi Nusantara. Nah, ya akhirnya jongosnya ini mengikuti. Ya termasuk kalau menurut analisa kami ini adalah jariah buruk yang ditebarkan, yang diajarkan oleh Khabib Topolowi, sehingga mencetak generasi-generasi yang ya seperti cuplikan video yang kita saksikan. Akhirnya menyesal kan Pak Bayun karena tidak bisa membuktikan. Mencaci maki PWI-LS contohnya, kesalahannya PWI-LS di mana? Apakah gara-gara bikin pengajian terus ngundang Gus Abbas, terus salahnya di mana? Apa gara-gara mengkritisi nasab Habib yang terputus, mengawal tesisnya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, terus menuntut Habib untuk melakukan tes DNA? Ya wajar, itu normatif. Kalau kita cerna bareng-bareng ya, justru yang kelewat batas itu adalah perilakunya para Khabib Topolowi. Kami bertanya kepada saudara-saudaraku semua, yang menerapkan sistem persekusi siapa sih? Ya siapa lagi kalau bukan Khabib Topolowi menghasut para jongosnya pada saat mereka terancam, pada saat mereka kesenggol. Padahal yang namanya Khabib itu rajin banget nyenggol orang. Wah, dengan dalih kami meniru jejak langkah Sayyidina Umar bin Khattab. Omongannya seperti itu. Ini loh saudara-saudaraku, kita hidup di Nusantara. Ada adat budaya yang harus kita terapkan. Kita harus berhati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita suatu ketika akan menerkam kita sendiri. Iya. Islam selalu mengajarkan pada kita, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang benar. Apabila tidak mampu, ya diam. Diam itu lebih menyelamatkan. Ini ajaran Islam luar biasa. Nah, ini seharusnya menyadarkan kepada kita semua, terlebih kepada Jongosa Khabib, berhati-hatilah dengan ucapan-ucapan. Jangan sampai karena ta'assuf fanatik buta membela junjungan kalian yang melakukan kesalahan, terus kalian rela menjadi kepanjangan mulut juragan kalian, junjungan kalian, sehingga kalian akan diterkam oleh ucapan kalian sendiri. Ini akhirnya kan pucat, minta maaf, klarifikasi, tabayun kan. Ya kita doakan mudah-mudahan Muhyiddin ini cepat tersadarkan, tercerahkan, sehingga kembali ke pangkuan kiai-kiai pribumi, ulama-ulama pribumi, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.